Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, rahmat, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Untuk pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang teknis pembelajaran dan kegiatan apa saja untuk siswa setelah nanti MPLS selesai atau mengawali pembelajaran sebagai siswa SMP Negeri 2 Kalibawang. Untuk sebelumnya kami ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian yang telah resmi menjadi siswa SMP Negeri 2 Kalibawang tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kita anak-anak dan kami semua nanti diberi kelancaran untuk melaksanakan tugas-tugas kita walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Anak-anak sekalian, untuk jelasnya kami sampaikan bahwa mata pelajaran yang akan kalian terima nanti ada jumlahnya berapa dan gurunya siapa saja. Oleh karena itu kita mulai saja dari awal dan selamat menyimak. Anak-anak yang berbahagia, setelah MPLS selesai hari Rabu, maka untuk selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran yang akan kalian ikuti nanti sampai akhir semester. Untuk itu kami sampaikan sebelumnya adalah Bapak Ibu guru yang nanti akan mendampingi kalian untuk belajar. Yang pertama, Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Sulis Setiawati SPD MPD, dan Wakil Kepala Sekolah adalah Bapak Wiratmo Dewanto. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran akan kami sebutkan untuk berikutnya, dan juga nanti dibantu oleh Bapak Ibu dari karyawan, ya. Kalian nanti akan dilayani oleh Bapak Ibu guru dan TU untuk pembelajaran ini. Oleh karena itu tumbuhkan semangat kalian untuk belajar agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Anak-anak sekalian, untuk mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 2 Kalibawang ada 11 mata pelajaran. Dari 11 mata pelajaran itu ada yang gurunya yang mengampu adalah sendiri-sendiri, tidak seperti SD ya. Jadi kalau SD itu guru kelas, kalau di SMP guru mata pelajaran. Namun sebelumnya karena kondisi sekarang itu dinamakan kondisi khusus karena COVID-19, ya, maka untuk jam pelajarannya disesuaikan dengan situasi atau kondisi pada saat ini. Seperti kita ketahui bahwa kita sekarang ini berada pada kondisi darurat yang nanti yang pemerintah telah menetapkan tanggal sampai 20 Juli nanti. Oleh karena itu kita menggunakan jam pada kondisi khusus. Sedangkan kondisi normal ditampakkan di sini yang di depan, bisa dicermati. Dari 11 mata pelajaran adalah pendidikan agama, itu nanti ada 2, pendidikan agama Islam PAI dan pendidikan agama Katolik. Untuk jamnya adalah 3 jam pada kondisi normal dan
3 jam pada kondisi khusus, jadi sama. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam normal, 2 jam pada kondisi khusus. Bahasa Indonesia ada 6 jam pada normal dan 3 jam pada kondisi khusus. Matematika ada 5 jam dan 3 jam untuk kondisi khusus. Bahasa Inggris 4 jam dan 3 jam untuk kondisi khusus. Kemudian IPA 5 jam dan 3 jam untuk kondisi khusus. Kemudian IPS ada 4 jam dan 2 jam kondisi khusus. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam dan 2 jam pada kondisi khusus. Kemudian seni budaya 3 jam, 2 jam pada kondisi khusus. Bahasa Jawa itu sama 2 jam baik normal maupun khusus. Prakarya juga sama 2 normal dan 2 jam pada kondisi khusus. Untuk bimbingan konseling itu pada kondisi khusus ini ada 1 jam. Sehingga pada waktu kondisi normal itu jumlahnya 40 jam. 40 jam pelajaran, pada waktu kondisi khusus hanya 28. Ini kondisi khusus dalam pelaksanaannya nanti adalah daring ya, utamanya daring. Oleh karena itu persiapkan alat-alat kalian untuk belajar dalam jaringan atau daring atau online. Anak-anak sekalian, siapa yang mengajar pada masing-masing mata pelajaran tersebut? Yang pertama adalah pendidikan agama Islam. Nanti Ibu Dr. Anda Dwi Sulistiawati Khoirilatun. Kemudian pendidikan agama Katolik Ibu Christine Neti Minggas SS. Kemudian untuk PPKN Ibu Ateng Februati SPD. Bahasa Indonesia itu untuk kelas 8C dan kelas 9 itu Ibu Yosepa Indah Kurniati SPD. Dan untuk kelas 7 dan 8 AB itu Ibu Yasimah SPD. Kemudian matematika kelas 7 dan 8 AB itu Pak Sugeng Dwiantoro. Sedangkan untuk kelas 8C dan 9 masih Mr. X. Belum rawuh ini. Kemudian IPA itu Ibu Rusmi untuk kelas 7, ABC dan 8A, Ibu Rusmi SPD. Ibu Sri Sudarti SPD untuk kelas 8 BC dan 9 ABC. Kemudian bahasa Inggris nomor 6, bahasa Inggris kelas 7 itu Ibu Erlinda Perlitasari MPD dan Ibu Ismi Nur Hayati SPD itu kelas 8 dan 9. Berikutnya IPS Bapak Dr. Andres Mio itu kelas 7 dan kelas 8, Pak Wiratmo Dewanto kelas 9. Kemudian PJOK itu Pak Dr. Andes Wando semuanya. Kemudian seni budaya Pak Muhkodim, saya sendiri itu kelas 7, 8, 9. Bahasa Jawa kelas 7, 8 itu Pak Fakhruri SPD dan Ibu Rismiati SPD itu untuk kelas 9. Sedangkan yang terakhir prakarya kelas 7 kelas 7, 8, 9 semuanya Ibu Siti Rodiah SPD. Itu untuk Bapak dan Ibu guru nanti yang akan mengampu mata pelajaran masing-masing. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya bagaimana proses pembelajaran itu nanti akan berlangsung? Nanti Bapak Ibu akan menyampaikan materi yaitu melalui daring atau online, melalui alat komunikasi, internet maupun laptop dan HP. Kemudian setelah menyampaikan materi, kemudian mengharuskan anak-anak untuk menggali semua materi yang diberikan, memperdalam walaupun dari rumah masing-masing ya, dengan materinya dari mana diambil, yaitu kalian nanti akan memperoleh pinjaman buku dari sekolah, yaitu buku paket untuk dipelajari itu sebagai buku utama. Kemudian
isi dalam buku paket itu sangat sedikit, oleh karena itu silakan mencari pengayaan dari materi tersebut melalui literasi. Literasi itu membaca dari mana? Dari buku-buku yang lain selain buku paket, kemudian juga dari internet ya, dari internet, kemudian dari media-media elektronik yang lain. Itu untuk materinya digali dari sana. Oleh karena itu, anak-anak memang harus giat belajar ya. Kemudian nanti ada kesulitan, langsung dikonsultasikan pada gurunya masing-masing. Nah, setelah menyampaikan materi tentu saja ada penilaian atau asesmen. Apa bentuk penilaiannya? Ya, ada penilaian sikap. Jadi nanti kalian dinilai sikap sikap sosial maupun sikap spiritual. Apa sikap sosial? Antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri ya. Jujur, misalnya mengerjakan di rumah, mengerjakan soal di rumah, benar-benar jujur ya, tidak boleh curang. Kemudian disiplin, ini disiplin waktu ya. Kalau waktunya sudah ditentukan jadwal, ya harus dilaksanakan. Penuh dengan tanggung jawab. Kemudian kalau komunikasi dilaksanakan dengan santun ya, dan percaya diri, tidak minder ya. Kalau memang ada suatu daerah itu sinyalnya atau kendala teknis dari internet itu kurang baik, ya, konsultasi dengan gurunya. Nanti pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Itu untuk penilaian sikap ada dua ya. Yang sikap spiritual apa? Ya, tentang spiritual. Berdoa sebelum melaksanakan tugas, kemudian menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Kemudian juga memberikan salam apabila berkomunikasi ya, sebelumnya berkomunikasi, memberikan salam. Itu antara lain. Kemudian bersyukur, berserah diri, toleransi terhadap teman kita yang beragama berbeda. Nah, yang perlu diperhatikan untuk nilai sikap ini kalian harus memiliki minimal nilai baik. Oleh karena itu bersikap dan berperilaku dengan sikap yang semestinya sebagai pelajar SMP Negeri 2 Kalibawang. Itu penilaian sikap. Untuk selanjutnya ada penilaian pengetahuan tentang materi pembelajaran, kemudian penilaian keterampilan ya tentang materi juga. Kemudian di tengah-tengah semester ada namanya penilaian tengah semester. Ini biasanya adalah tertulis. Kemudian di akhir semester namanya penilaian akhir semester atau PAT. Penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Nah, nilai diambil dengan cara bagaimana? Yaitu untuk penilaian harian. Penilaian harian itu bisa diambil dari tes tertulis, bisa diambil dari tes lisan, bisa diambil dari tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi semua tes-tes ini, semua tugas-tugas ini harus dipenuhi. Oleh karena itu harus tertib ya. Harus tertib. Kemudian untuk keterampilannya antara lain apa? Praktek, kemudian hasil karya atau produk, kemudian proyek itu perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan hasil itu namanya proyek. Kemudian portofolio itu perkembangan dari kalian belajar dari pertama belum bisa kemudian makin bisa, itu namanya portofolio ya. Nah, itu nanti teknik-teknik penilaian harian seperti itu. Kemudian anak-anak untuk pelaksanaannya kita masuk kemarin tanggal 12 Juli, posisinya di sini 12, 13, 14 itu untuk MPLS
daring dalam jaringan. Kemudian nanti untuk tanggal berikutnya ini kelas 89, kemudian kemungkinan peminjaman buku kalau memungkinkan. Kalau masih daring ya nanti kita tunda dulu. Termasuk kalian juga belum memperoleh buku perpustakaan, buku pinjaman. Oleh karena itu nanti kita tunggu saja waktu yang tepat. Kemudian pada waktu pelaksanaan di tengah-tengah semester, yaitu berada di September minggu kedua ini nanti pelaksanaan penilaian tengah semester. Kemudian akhir semesternya sampai Desember. Maka di bulan Desember ini ada penilaian akhir semester. Jadi di dalam satu semester ini nanti terdapat beberapa penilaian tadi, ya, yang sebelumnya diawali dengan penyampaian materi-materi. Oleh karena itu apabila ada materi yang belum jelas, silahkan langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian sumber belajarnya tadi sudah disebutkan ya, buku paket kalau nanti sudah pinjam. Kemudian ada buku LKS ya, lembar kerja siswa. Kemudian ini buku penunjang ini dari mana? Nah, ini anak-anak sekalian yang mengusahakan kalau mungkin bisa pinjam perpus yang buku-buku yang lain yang tidak dipinjamkan secara khusus ya, bisa minjam secara pribadi dengan administrasi dari perpus. Kemudian juga sumber dari internet atau media elektronik, atau belajar itu bisa diambil dari narasumber atau orang yang ahli, langsung belajar pada orangnya. Itu untuk sumber belajar. Nah, anak-anak sekalian, apabila kalian mengikuti seluruh tahapan pembelajaran itu secara sungguh-sungguh dengan berdoa, selalu diiringi berdoa, ya pasti akan meraih kesuksesan. Demikian yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopan santun tetap dijaga.